Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini 3 Februari 2021 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-6 yang berkata demikian. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baiknya. Firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, di hari ketiga di bulan Februari di 2021, yang saya beri tema keuntungan menabur dalam setiap musim. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salomo menulis kitab ini, dia memberikan topiknya tentang pedoman-pedoman hikmat. Jadi yang tadi saya baca itu tentang kata-kata hikmat yang ditulis oleh Salomo untuk kita menabur. Kita nggak usah memperhatikan angin, kita nggak usah memperhatikan awan, pokoknya kita menabur, pokoknya kita melepaskan benih. Nah, ada 3 poin yang mau saya share buat saudara dan saya pagi ini. Jadi keuntungan kita menabur dalam setiap musim. Ya, yang pertama poin 1 adalah kita menabur pada saat situasi sulit. Pada saat situasi sedang sulit, tapi kita tidak sulit. Dan itu kita bisa lihat di dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Di sana Alkitab menunjukkan sedang terjadi kelaparan, terjadi kekeringan di mana Ishak sedang berada. Dan di saat kekeringan kelaparan itu, Ishak menabur di sana, dan Alkitab menunjukkan bahwa Ishak kemudian menuai 100 kali lipat. Apa yang mau dikatakan di poin 1 ini? Artinya dalam masa-masa sulit, ketika situasi sedang sulit, saudara dan saya tidak usah terpengaruh dengan situasi itu. Seperti kata pengkhotbah tadi, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Karena itu kita tidak usah memperhatikannya, tapi mari kita tetap menabur seperti Ishak di situasi yang sedang sulit, supaya kita akan menuai 100 kali lipat. Poin yang kedua, itu keuntungan Ishak atau keuntungan orang-orang yang menabur di situasi yang sulit, situasi yang kering, di masa-masa yang sulit. Tapi ada keuntungan di poin yang kedua, keuntungan yang lain, yaitu situasi tidak sulit, tapi kita yang sulit. Nah, terbalik dari yang di atas kan. Kalau yang pertama situasinya sulit, orangnya nggak sulit. Kalau yang kedua situasinya tidak sulit, tidak sedang terjadi masa sulit, tapi orangnya yang sulit. Itu kita bisa lihat di dalam Markus 12 ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Itu kisah seorang janda miskin yang masuk ke bait Allah, dan kemudian dia menabur di peti persembahan bait Allah. Dia melepaskan uang 1-2 peser, mata uang terkecil yang berlaku saat itu, yang dia punya, dan itu bagian terakhir yang dia punya. Apakah ada keuntungan? Ya, ada. Keuntungannya, Yesus berkata kepada para murid bahwa janda miskin ini dia memberi lebih banyak dari semua orang kaya yang sudah memasukkan uang dalam peti persembahan di bait Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan mau mengajar saudara dan saya bahwa walau situasi tidak sulit, dan ketika kitanya yang sulit, kita tidak boleh minder untuk menabur. Kita tidak boleh berhenti untuk menabur. Mungkin taburan kita itulah bagian benih terakhir yang kita punya, seperti janda miskin tadi.
Tapi ingat, waktu janda miskin ini melepaskan bagiannya ke peti persembahan di bait Allah, Yesus memberikan dia rekor muri yang terbesar, yaitu dia memberi lebih banyak daripada semua orang kaya yang memberi hari itu. Waktu saudara dan saya bisa memberi ketika kita ada di masa sulit, ternyata nilainya bagi Yesus itu besar. Dan ingat, waktu kita dinilai besar bagi Yesus, maka berarti tuaian juga akan Yesus berikan bagi kita. Karena itu jangan minder menabur ketika kita sedang kesulitan, walaupun situasi tidak sulit. Yang terakhir, yang ketiga, poin yang ketiga, situasinya sedang sulit, kita juga sedang sulit, sama-sama sulit. Saya sebutkan sulit kuadrat. Buktinya kita bisa lihat di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16 tentang kisah seorang janda di Sarfat yang didatangi oleh Elia karena diperintahkan Tuhan, dan dia sedang memiliki bagian terakhir untuk dia makan dengan anak gadisnya, yaitu segenggam tepung dan sedikit minyak. Genggam tepung yang ada dalam tempayang dan sedikit minyak yang ada di dalam buli-buli. Tapi Elia berkata bahwa Tuhan menyuruh dia harus memberikan dulu kepada Elia. Dia harus menabur dulu. Barulah untuk dia dan anaknya. Baru dia makan dengan anaknya. Dan firman menjamin itu Elia katakan bagi dia, maka tepung di dalam tempayangmu dan minyak di dalam buli-bulimu tidak akan pernah habis sampai Allah mendatangkan musim hujan di negeri itu. Saudara tahu waktu Elia mendatangi janda itu sedang terjadi musim kekeringan 3,5 tahun. Artinya semua kering. Bukan saja musim itu musim kering, tapi janda itu juga sedang mengalami kekeringan. Itu bagian terakhir, kesulitan itu bagian terakhir yang janda itu miliki untuk dia dan anaknya hidup. Perhatikan apa yang terjadi waktu janda itu menabur. Firman yang disampaikan oleh Elia kepada janda itu terbukti terjadi. Tepung dalam tempayang janda itu dan minyak di dalam buli-bulinya terus ada untuk persediaan makannya sampai janda dan anak itu bisa hidup melewati masa-masa kekeringan dan masa sulit. Apa yang mau Tuhan katakan di poin ini buat saudara dan saya? Sekalipun hari-hari ini saudara dan saya melihat situasi sedang sulit, ekonomi sedang sulit, semuanya serba sulit, mendapat pekerjaan sedang sulit, gaji dipotong, semuanya serba sulit. Dan kemudian saudara berkata, kami juga sulit, Bu. Sekalipun itu ada, tapi terbukti janda di Sarfat ini bisa dipelihara Tuhan 3,5 tahun sebelum datang musim hujan di negeri itu, ketika dia bisa menabur, bukan? Tuhan sedang berkata buat saudara dan saya saat ini, bahwa masa sulit, keadaan kita boleh sulit, tidak akan mempengaruhi Allah mau memberkati kita ketika kita bisa menabur hanya bagi kemuliaannya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam tetap menabur dalam keadaan tersulit. Amin.